Shalom, selamat pagi, salam sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu disapa kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, firman Tuhan hari ini Kamis 2 Oktober 2025 yang tertulis dalam kitab Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang akan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan kita orang Batak yang mengatakan gokodo si paimaon, jojo si alusan. Saudara kekasih, apakah makna dari ungkapan itu? Kita merasa senang apabila kita diundang, dan kita mungkin merasa kecewa apabila kita dilupakan atau tidak diundang. Biasanya saudara, kalau seseorang itu mengajak kita, mungkin karena merasa tertarik, ingin berbagi pengalaman, dan juga kita bisa diajak memiliki kesamaan minat, karakter, dan kemauan. Mungkin juga kita diajak karena seseorang itu membutuhkan bantuan, ingin menawarkan dukungan, atau ingin berbagi informasi penting dengan kita. Nats firman Tuhan hari ini mengajak kita, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Ada apakah gerangan apa yang terjadi di Betel, saudara? Menurut sejarah Alkitab Perjanjian Lama, di Betel itu ada rumah Tuhan. Di sanalah hamba Tuhan Yakub berdoa. Dengan melewati banyaknya tantangan rintangan kehidupan penuh dengan kesesakan, Yakub berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, sehingga Yakub mendirikan satu mezbah buat Tuhan di Betel. Mezbah itu sebagai tanda perjumpaan Yakub dengan Tuhan, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena sepanjang perjalanan hidup Yakub, apa yang dia tempuh selalu disertai Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kesaksian iman Yakub pada renungan ini sangatlah perlu kita imani. Di zaman kita sekarang ini, di manakah letaknya Betel itu, saudara? Betel itu ada di dalam hati kita dan ada di dalam rumah tempat kediaman kita. Kalau kita melihat di sana sini juga berdiri gereja, tempat ibadah, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah betul-betul setiap gereja itu menjadi rumah Tuhan untuk mewujudkan kehendak Tuhan? Ada nyanyian anak sekolah minggu, liriknya, gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Sehebat dan semewah apapun satu bangunan gereja, tidaklah penentu kehadiran Allah ada di gereja tersebut. Tapi apabila seluruh umat yang hadir di gereja itu betul-betul tulus untuk mewujudkan kekudusan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, di sanalah betul-betul umatnya berjumpa dengan Tuhan di rumah ibadah itu, sehingga Tuhan memberkati umatnya yang tetap setia dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya saudara, Betel itu rumah Tuhan yang sebenarnya ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam sikap dan perbuatan kita. Melalui ayat renungan ini, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Kita diajak dan diingatkan agar kita siap sedia
pergi dan keluar dari kehidupan duniawi yang penuh kesesakan, yang sering membuat kita lupa diri. Marilah kita menunjukkan identitas kepribadian kita yang jelas di hadapan Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Seberat apapun rintangan, tantangan, terkadang membuat kita sesak seperti Yakub. Namun asal kita percaya dan berdoa kepada Tuhan, penyertaan Tuhan setiap saat untuk melindungi kita. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita dan memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya kehidupan kita sekarang saja, saudara, namun Dia menjamin penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ke depan. Saya menutup renungan ini dengan satu nyanyian kidung jemaat, liriknya, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi agar imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.